Anda kembali bersama kami dalam spesial program Tech Outlook CNBC Indonesia. Dan langsung saja sesuai dengan janji tadi di segmen sebelumnya kita akan membahas lebih dalam lagi seperti apa sebetulnya teknologi virtual reality dan juga dampaknya ke perekonomian tentunya di dalam negeri. Dan kita akan berdialog bersama dengan Direktur Utama dari Sinta VR, Andes Rizky. Mas Andes tadi presentasinya sangat komprehensif ya, sangat jelas sekali disebutkan. Tapi tadi ada satu hal yang menarik nih. Apa tuh? Tadi disebutkan bahwa tadi salah satunya teknologi yang bisa digarap begitu, salah satunya adalah terkait dengan membaca berita. Ini jangan-jangan profesi saya ini bisa tergeser, bisa tergantikan. Nah ini kira-kira seperti apa Mas ke depannya? Kalau misalkan, mungkin kalau tergantikan, saya rasa semacam news anchor atau mungkin juga guru atau psikolog gitu kan, pekerjaan yang memang ada satu bisa dibilang ada satu momen di mana mereka harus punya discussion session kan dengan orang gitu kan. Nah, seperti saat ini. yes, that's right gitu. Nah, mungkin kalau menurutku gitu ya, sebagai orang yang memang berkecimpung di dunia ini, yang paling tepat adalah akan mengkomplementari atau akan menambahkan. Misalkan nanti, let's say mungkin tahun depan Iva bisa tetap bacain jadi news anchor gitu ya, tapi dalam bentuk ibu peri misalkan. Ada sayapnya, ada avatarnya, ya, ada gitu avatarnya ya. gitu, dan bisa di mana-mana gitu. Betul. Misalkan bisa di dunia metaverse A, terus kemudian di dunia metaverse B gitu kan, semuanya disiarkan dalam satu waktu yang sama. Oke. Live stream gitu kan. Oke, tapi ini menarik ya kalau kita membahas teknologi karena memang segala sesuatu itu berkembang dengan sangat cepat sekali begitu kan, dari yang mungkin 10 tahun lalu kita belum terlalu dengar gitu namanya metaverse, sudah ada atau belum juga saya juga kurang tahu nih ya metaverse sudah ada atau belum gitu. Nah terus sekarang sudah ada yang namanya augmented reality, ada virtual reality, ada pula metaverse. Nah mungkin bisa dijelaskan Mas Andes kira-kira sebetulnya perbedaannya nih apa sih gitu? Oke. Jadi metaverse ini kan sebenarnya konsep yang sebenarnya dulu tahun 80-an juga sudah ada gitu ya. Cuma mungkin dengan istilah yang lain. Dulu tuh sempat ada immersive technology. Terus ada VR, AR, ada namanya XR sebelum metaverse itu. XR tuh extended reality. Gitu. Nah, jadi sebenarnya istilahnya macam-macam tapi prinsipnya sama, bahwa di industri ini atau di sektor ini kita tuh bisa bergabung atau join it dengan konten-konten digital gitu kan. Nah, bedanya tadi kalau VR kitanya nih sebagai manusia nyemplung ke dunia digital. Kalau misalkan AR, dunia digitalnya yang dicemplungin ke dalam dunia kita. Kebalikan jadi ya. Kayak games yang sempat viral, Pokemon begitu kan, jadi kayak gambarnya dunia nyata tapi tiba-tiba ada sesuatu yang bentuknya virtual, itu baru augmented reality. Itu augmented reality. Kalau VR? Kalau VR kitanya yang nyemplung ke dalam dunianya kitanya yang masuk ke dalam dunia virtual. Iya, gampangnya gitu. Kalau metaverse, semuanya gabung-gabung. Metaverse, anything that we can taruh gitu ya atau jump in, ya kita semua taruh di situ dan semuanya akan jadi mixing. Makanya ada juga istilah ada virtual reality, augmented reality, mixed reality. Ya kan? Akan semuanya jadi mixing gitu. Kalau misalkan Iva pernah lihat ada satu iklan yang dari Facebook itu kan, dia di dalam dunia VR-nya tapi bisa nerima video call kan. Kayak gitu. Nah, itu kan sebenarnya mixing antara dua dunia gitu kan. Nah, itu yang akan terjadi di metaverse. Tapi fundamental teknologinya itu tadi virtual reality, augmented reality, sama mixed reality. Payungnya tuh metaverse gitu. Jadi payungnya keseluruhannya adalah metaverse. Wow, ini mungkin buat yang awam masih agak bingung-bingung begitu. Tapi tadi sudah sedikit tergambarkan ya kurang lebih seperti apa. Nah, artinya nih kalau misalnya seperti metaverse mungkin yang paling dekat deh dengan masyarakat, kira-kira seperti apa sih sebetulnya? Apakah kayak kemarin ya sempat games yang sempat viral juga tuh Among Us, itu bisa kita katakan metaverse atau belum? Bisa kita katakan, mungkin kalau aku boleh punya istilah sendiri gitu ya, it can like a semi metaverse lah gitu. Kalau kita ngomongin metaverse secara full metaverse itu kan berarti kita berada di dalam dunia, berasa ada di dalam dunia itu. Terus berinteraksi secara kompleks ada di situ gitu kan. Nah, makanya tadi yang aku bilang ada percampuran antara virtual reality, augmented reality dengan tampilan-tampilan video yang lainnya gitu. Nah, itu baru dinamakan mungkin
kalau aku bisa punya istilah tuh full metaverse gitu ya. Gitu. Tapi kalau kayak Among Us or let's say game yang lainnya kayak Fortnite, PUBG gitu kan. Nah kayak kalau nggak salah beberapa tahun lalu atau tahun kemarin gitu ya, Fortnite kan sempat ada konser virtual tuh di Fortnite, Iya, kan sering betul. banget sekarang malah kan. Nah itu sebenarnya udah masuk ke dalam pengertian metaverse sebenarnya. Cuma karena memang belum terlalu imersif gitu kan, ya bisa kita bilang semi metaverse lah gitu kan. Oke. Tapi feel emotion kita ketika main di situ, ketika berada di situ, walaupun cuma pakai HP ya, Iya, itu benar-benar berasa kan. iya Nah betul. itu sebenarnya kuncinya, emotional Oke. touch-nya itu. Emotional touch-nya bisa kita rasakan langsung begitu kan. Nah, kalau misalnya let's say kalau di game kan biasanya suka terbatas ya, misalnya maksimal 10 orang gitu. Kalau Among Us kan satu roomnya maksimal 10 orang ya kalau nggak salah ya gitu Iya. kan. Kemudian juga kalau misalnya games-games lainnya juga mungkin ada maksimalnya begitu. Kalau Metaverse ini sendiri ada nggak sih kapasitas maksimal untuk orang-orang yang join di dalam satu Metaverse itu? Yes, ada. Jadi seperti yang kita kan punya produk juga yang untuk human development, mereka bisa ketemu dalam satu ruangan virtual yang sama. Itu kita batasin sampai saat itu up to 20 sampai 30 orang dalam satu Oke. ruangan gitu. Sekarang ya, nanti next time Yes. bisa. Next time pasti bisa ratusan bahkan ya. Itu kan sebenarnya tergantung dari seberapa cepat mereka ngambil informasi gitu kan. Kalau misalkan online ya pasti semakin banyak, itu pasti konsumsi internetnya juga semakin besar kan sebenarnya gitu. Nah itu yang mungkin juga menjadi salah satu challenge nanti untuk metaverse. Gimana caranya misalkan 1.000 orang bisa dalam satu ruangan. Iya, gitu kan. wow. Kalau sekarang mungkin sekitar 20, 30, 50 masih bisa lah gitu. Oke, 50 masih bisa ya. Nah, kalau misalnya untuk aplikasinya sendiri, tadi kan disebutin kan bisa multi gadget gitu, bisa Yes. dari handphone, dari laptop, dari iPad, dari tab gitu kan. Nah ini, tapi apa yang perlu digunakan oleh masyarakat gitu? Apakah memang dalam bentuk aplikasi atau seperti apa? Tergantung ya mereka menggunakan itu tujuannya untuk apa. Nah kalau misalkan untuk kayak tadi tuh training atau mungkin role play training gitu kan, atau mungkin cuma sekedar entertainment aja mau let's say mau bikin konser dangdut metaverse gitu kan, misalkan Rhoma Irama atau siapa Iya. gitu kan, dangdut metaverse semua orang Lagi bisa. udah versi upgrade. Iya gitu. Kan baru-baru ini Justin Bieber kan Betul, yang betul. bikin konser di metaverse kan di Wave itu. Nah bayangin kalau misalnya kita mau bikin hal yang sama misalnya dengan dangdut gitu Iya. kan, ya Indonesia banget kan. Iya, gitu. kenapa enggak gitu. Iya, memperkenalkan dangdut ke ranah internasional pakai metaverse gitu kan. Nah itu tergantung nanti kita mau nargetinnya kemana. Kalau misalkan kita mau nargetin ke negara berkembang yang mungkin climate-nya sama kayak Indonesia, ya mereka bisa pakai handphone gitu kan, mereka bisa pakai kalau mereka punya tablet atau laptop, mereka bisa pakai itu. Dan keuntungannya adalah kalau misalkan modelnya itu di metaverse gitu ya dalam bentuk 3D dan sebagainya, itu istilahnya kita bisa mengoptimize cloud sistemnya supaya tidak terlalu berat untuk pengguna internetnya. Oke, Nah jadi kuncinya pakai di cloud situ, ya. ya tinggal kita targetnya siapa nih? Oh negara ini. Oke sekarang kita mau tahu kapasitas kecepatan internetnya berapa. Nah disitulah kita ngelakuin optimization. Oke, tapi Gitu. pertama yang harus dilakukan adalah mendownload aplikasinya begitu. Yes, betul. Tapi ada juga yang beberapa yang bisa langsung di website kan. Itu cuma masih ada beberapa limitation. Oke. Ini menarik sekali Mas Andes begitu ya, banyak sekali yang masih bisa kita ulas lagi begitu. Tadi kita juga belum membahas kira-kira aplikasinya seperti apa. Ya.